Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mikrotik lagi. Nah, mikrotik kali ini kita akan konfigurasi untuk hotspot, atau dalam mikrotik nanti kita sebutannya adalah captive portal. Fitur captive portal. Captive portal itu apa? Seperti namanya, yaitu portal. Kalian tahu sendiri, seperti simpelnya itu seperti jalan yang di portal. Artinya hanya mengizinkan orang-orang tertentu yang bisa melewati jalan tersebut. Nah, begitu juga captive portal di mikrotik, itu fungsinya buat mengatur siapa aja yang boleh melewati jalur tersebut. Nah, captive portal kali ini kita akan install di bagian WLAN, yaitu koneksi WiFi. Jadi nanti kita akan mengatur siapa aja yang bisa terhubung ke WiFi kita, gitu. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya, yaitu untuk WiFi WLAN biasa, keamanannya kita kan menggunakan password itu ya. Di security profile kita edit dan menggunakan autentikasi WPA2 PSK, kita masukkan passwordnya di situ. Ketika orang mau connect WiFi kita harus memasukkan password. Nah, gitu kan. Nah, untuk kali ini kita nggak perlu nyeting password itu lagi. Kita akan menyeting hotspot di mikrotik atau captive portal. Nah, keamanannya nggak pakai password lagi, tapi nanti ketika si HP kalian contohnya terhubung ke WiFi-nya mikrotik, itu nanti nggak memasukkan password, tapi memasukkannya username dan password untuk login gitu. Jadi nanti kalian kalau mau terhubung ke WiFi itu perlu login seperti itu. Nah, konfigurasinya akan kita mulai dari nol. Topologinya seperti ini ya. Nah, dari mikrotik ada Ether 1 sebagai sumber internet. Ini terhubung ke switch sumber internet yang udah terhubung ke internet modem gitu ya. Nah, untuk mikrotik Ether 2 ini terhubung ke PC kita untuk konfigurasi. Nanti PC kita akan kita kasih internet tanpa captive portal. Jadi di sini nggak ada captive portalnya, otomatis bisa terhubung ke internet secara bebas leluasa. Tapi untuk WLAN di sini ada captive portalnya, jadi dibatasi. Yang bisa terhubung ke WLAN, bisa connect internet itu hanya yang memiliki username dan password yang tersimpan di dalam mikrotik. Seperti itu ya. Nah, kita akan mulai konfigurasi dari nol langsung saja. Kita buka Winbox-nya. Nah, kita dari awal lagi set. Nah, seperti biasa di Winbox, ketika awal mau masuk ke mikrotik, kita pilih MAC address-nya, terus kita connect set. Nah, kita suruh change password lagi, kita cancel lagi. Oke, kita akan melakukan konfigurasi dasar mikrotik. Nah, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan cepat saja. Yaitu yang pertama merubah identity. Kita kasih nama mikrotik Asifa. Kalau udah enter aja atau klik tombol OK. Di interface untuk Ether 1 kita kasih nama inet. Bentar, caps lock saja inet. Kalau udah enter. Ether 2 ini kita terhubung ke PC. Kalau udah enter saja. Nah, WLAN kita hidupkan, kita centang ya. Dan kita rubah namanya juga di bagian general WLAN ini untuk WiFi hotspot. Ini ya. Echo AV WiFi hotspot. Kalau udah oke. Ya. Langkah berikutnya kita kasih IP address. IP address untuk Ether 2 dulu. Contohnya 192.168.11.1 garis miring 2 4 untuk Ether 2. Kalau udah oke. Kita tambahkan lagi untuk si WLAN. Contohnya IP address-nya 192.168.22.1/24. Interface-nya untuk WLAN langsung oke. Nah, untuk Ether 1 kita ambil dari DHCP client ke bagian IP. DHCP client tambah pastiin Ether 1 oke. Nah, seperti biasa pastikan statusnya di sini bound dan di IP address list
sudah muncul untuk Ether 1. Langkah berikutnya kita tambahkan DNS ke IP DNS ini ya. Kita tuliskan 8.8.8.8, kita centang allow remote requestnya. Kalau udah oke. Nah, terus kita bikin firewall NAT. Kita ke menu IP firewall NAT, kita tambah actionnya masquerade, terus kita ke general, chainnya SSID NAT, out interface-nya via Ether 1. Kalau udah oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita bikin DHCP server. Nah, DHCP server kita setup setup untuk si Ether 2 saja. Seperti biasa, DHCP setup mah tinggal next saja. Next. Oke. Nah, kalau udah, pastikan komputer kita udah terhubung ke internet karena kita udah setting DHCP server untuk Ether 2 yang ke PC. Caranya tinggal kita ke Windows R ya, tombol Windows sama R, ketik ncpa.cpl, oke. Nah, ini sih punya saya sudah terhubung ke internet ya. Mana? Nah, ini punya saya sudah terhubung ke internet. Kalau yang belum, ini bisa di disable terus enable, oke ya. Nah, karena punya saya sudah terhubung internet, jadi nggak perlu. Bisa kita cek di sini. Kita ke fast.com, enter. Nah, di sini sudah terhubung internet ya. Nah, ini kecepatan saya dapat 25 Mbps. Oke. Lanjut. Nah, setelah komputer kita dapat internet, sekarang kita setting wifi-nya agar si HP nanti dapat internet juga. Sekarang kita ke menu wireless. Nah, di bagian sini si wifi interface ya. Kita klik 2 kali WLAN-nya. Nah, kita masuk ke tab wireless. Modenya seperti biasa, setting wifi di MikroTik. Modenya AP bridge, bandnya BGN, channel width-nya 2040 CE, frekuensinya pakai auto saja. SSID-nya kita ganti seperti biasa TKJ ASIVA. Nah, security profile-nya default aja dan kita nggak perlu ngubah security profile. Nah, udah kita oke. Nah, bisa kita cek di HP kita nanti otomatis wifi yang kita bikin dengan SSID yang kita bikin ini sudah muncul di HP. Nah, kalau udah muncul di HP, kita langsung aja konfigurasi hotspotnya, yaitu via IP terus hotspot. Nah, nanti akan muncul halaman ini, IP hotspot ini. Kita pastiin di bagian server sini ya, di tab server. Nah, kita kliknya itu kayak di DHCP server kemarin, yaitu hotspot setup, yang ada setupnya. Jangan ditambah. Kalau nambah ini manual satu-satu, ribet dan lama. Kita akan bikin hotspot dengan cara klik hotspot setup. Nah, kalau udah klik hotspot setup, mana tadi klik hotspot setup, nanti muncul halaman seperti ini. Nah, untuk interface-nya, hotspot interface kita pilih si WLAN wifi, karena hotspotnya kita akan masukkan di wifi ya kan. Si PC 2 ini nggak perlu kita bikin hotspot, kita bikinnya di wifi. Nah, seperti di DHCP setup juga, di DHCP di hotspot setup ini tinggal next saja, tapi ada bagian yang perlu kita perhatikan. Ini next saja. Sertifikat non ya, pastikan. Next lagi. SMTP server kosongin aja, next lagi. DNS server sesuai yang udah kita setting tadi, next saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. DNS name ini adalah link untuk login masuk ke halaman login Captive portalnya nanti. Nah, nama linknya, nama domainnya itu bebas. Saya mau ketik asiva.net. Harus kecil ya, asiva.net. Nah, jangan kapital. Kalau udah, kita next lagi. Nah, di sini kita disuruh bikin satu username untuk admin. Nah, username-nya udah admin, passwordnya tinggal kasih apa aja terserah kalian. Saya mau kasih admin 123. Jadi ini username utama. Contohnya HP kalian, karena kalian sebagai administrator, HP kalian kan harus connect ke hotspotnya.
itu kan. Dan username admin ini nggak ada batasannya gitu ya, nggak ada batasan kecepatan. Nah, nanti kita akan bikin username lain dengan batasan kecepatan. Contohnya nanti ada satu username kita kasih kecepatan 1 Mbps saja. Terus kita next lagi aja. Nah, pastiin hotspot setup complete sukses fully seperti ini. Nah, kalau udah oke. Nah, terus kita bisa lanjut bikin user buat login. Kita bisa geser ke menu user. Nah, tadi di sini sudah ada name admin ini ya, yang tadi kita bikin pas hotspot setup. Nah, kita perlu bikin user baru, tapi dengan batasan kecepatan, biar kecepatannya itu nggak penuh. Nah, kita perlu membatasi itu di bagian user profile terlebih dahulu. Jadi di sini kita bikin profile dengan kecepatan 1 Mbps saja. Oke, kita kan di menu user profile kita tambah user profile-nya, kita kasih nama. Contohnya profile 1 Mbps gini. Nah, address pool-nya kita pakai HS pool ya. HS itu hotspot. Nah, terus ke bagian bawah sini ada rate limit. Nah, ini kita atur 1 M atau 1 Mbps ya. Penulisannya 1 M dan garis miring 1 M gini. Jadi kecepatan downloadnya 1 Mbps, uploadnya 1 Mbps. Di sini ada shared user, artinya username itu cuma bisa digunakan satu perangkat saja. Kalau udah, kita langsung oke saja. Nah, kita balik ke menu user, tab user ini. Di sini kita tambah user baru. Ini muncul seperti ini. Servernya ini bisa aja kalian biarin al, atau kita ganti ke hotspot yang tadi kita setup. Otomatis di sini muncul hotspot 1. Atau kita pakai al aja deh. Nah, name ini adalah username yang nanti buat login. Contohnya saya buat siswa. Siswa kan kita kasih kecepatan yang rendah yaitu 1 Mbps tadi. Passwordnya siswa 123. Nah, yang penting buat memasukkan pembatasan tadi yang cuma 1 Mbps itu di bagian profile sini. Profilnya default itu yang nggak ada batasannya. Nah, biar si username siswa ini dapat pembatasan 1 Mbps saja, profilnya kita ganti jadi yang profil 1 Mbps. Nah, dengan begini nanti ketika ada perangkat yang login menggunakan username siswa, passwordnya siswa 123 akan dibatasi dengan kecepatan 1 Mbps karena menggunakan profil 1 Mbps. Kalau sudah, kita klik aja oke. Nah, seperti itu konfigurasinya. Akan kita cek di HP. HP kita coba hubungkan ke WiFi yang udah kita setting hotspot tadi. Nah, kita akan masuk ke WiFi. Kita hidupkan WiFi-nya. Nah, kita masuk ke WiFi yang tadi kita setting yaitu TKJ Asifa. Nah, di sini akan muncul peringatan seperti ini bahwa WiFi-nya itu unsecure, tidak aman. Tenang aja, ini terdeteksi sama Android tidak aman karena tidak ada passwordnya. Nah, kita paksa connect aja. Nah, di HP zaman sekarang itu akan otomatis masuk halaman login seperti ini. Nah, untuk halaman login saya ini sudah di custom ya, tidak default bawaan MikroTik lagi. Nah, username-nya contohnya tadi yang kita bikin, jangan yang pakai admin. Kita contoh tadi yang siswa. Passwordnya siswa 123. Nah, kita klik tombol login. Nah, login berhasil. Nah, ketika kita cek kecepatannya pakai speed test ya, atau fast.com di Google speed test. Nah, kecepatannya pasti nggak melebihi 1 Mbps. Nah, 1 nggak lebih dari 1 Mbps karena tadi sudah kita batasi di bagian user profile 1 Mbps itu kecepatannya cuma 1 M kali 1 M. Dan username siswa yang kita loginkan di HP tadi ini itu menggunakan profil tersebut. Nah, sekarang kita akan contohin user si siswa ini, kita profilnya ubah ke default yang gak ada batasannya. Sekarang akan kita oke. Nah, terus akan kita coba buka ulang test speednya. Terus kita go.
Apakah jadi? Nah, masih ada batasannya. Kenapa? Karena itu masih tersimpan di bagian aktif sini. Siswa itu masih aktif dengan settingan yang lama. Di sini bisa kalian hapus dulu. Nah, terus si username ini bisa kalian disable, terus enable. Di bagian wifi bisa kalian forget lebih dahulu, forget atau lupakan. Nah, terus kalian coba masuk lagi ketika Jasifa. Nah, di sini akan suruh login lagi karena sudah connected. Akan kita cek lagi kecepatannya. Nah, kita tes kecepatannya. Tadi profilnya sudah kita ganti ke default yang tidak ada batasannya. Nah, sekarang sudah masuk, maksud saya sudah ikut profil si default yang gak ada batasannya 1 MB lagi. Nah, seperti itu ya untuk konfigurasi hotspot di Mikrotik dengan batasan bandwidth di bagian user profile Mikrotik hotspot. Oke, ini untuk HP. Jadi itu penggunaan profile. Sekarang si siswa akan saya balikin lagi ke profile siswa biar kecepatannya 1 Mbps saja. Kalau udah oke. Nah, oke, konfigurasinya sudah selesai seperti itu. Jadi si HP ini tadi sudah kalian lihat sendiri, ketika terhubung ke wifi itu akan otomatis masuk ke halaman login dan harus memasukkan username sama password. Nah, tadi kita sudah setting juga bahwa username siswa ya, dan passwordnya tadi siswa 123. Nah, ini tuh kecepatannya cuma 1 Mbps. Tadi udah kita cek sendiri ketika menggunakan profil 1 Mbps itu kecepatannya dibatasi cuma 1 Mbps saja. Nah, tapi ketika tadi kita profil user siswa kita ganti dengan default yang gak ada batasannya, itu tembus lebih dari 1 Mbps. Nah, seperti itu untuk konfigurasi hotspot atau Captive Portal di Mikrotik. Nah, jadi sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.